warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak dosen Sofiuddin, MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, mahasiswi PG PAUD Bani Saleh semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah atau materi yang bertemakan pengaruh timbal balik antara Tripusat Pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Langsung saja di sini kita masuk ke dalam pembahasan latar belakang. Latar belakang dari pengaruh timbal balik antara Tripusat Pendidikan terhadap perkembangan peserta didik, yaitu pendidikan merupakan proses penting dalam membentuk kualitas manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Proses pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah sebagai lembaga formal, tetapi juga terjadi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut dikenal sebagai Tripusat. Konsep Tripusat pendidikan dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan berlangsung dalam 3 pusat utama, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membentuk perkembangan peserta didik. Dalam kenyataannya, perkembangan peserta didik tidak hanya dipengaruhi oleh satu lingkungan saja, melainkan hasil interaksi dari ketiga pusat pendidikan tersebut. Hubungan timbal balik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Sinergi yang baik akan mendukung perkembangan anak secara optimal. Sedangkan ketidakharmonisan dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam perkembangan anak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pengaruh timbal balik antara Tripusat Pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Selanjutnya, adapun rumusan masalah yang saya ambil untuk makalah kali ini, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan Tripusat Pendidikan? Yang kedua, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan. Yang ketiga, bagaimana hubungan dan pengaruh timbal balik antara Tripusat Pendidikan. Yang keempat, bagaimana dampaknya terhadap perkembangan peserta didik. Selanjutnya, tujuan dalam penulisan tersebut, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian Tripusat Pendidikan. Yang kedua, menguraikan peran masing-masing pusat pendidikan. Yang ketiga, menganalisis hubungan timbal balik antar Tripusat Pendidikan. Yang keempat, menjelaskan dampaknya terhadap peserta didik, perkembangan peserta didik. Langsung saja di sini kita bahas mengenai pengertian Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan adalah 3 lingkungan utama yang berperan dalam proses pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, melainkan juga di dalam keluarga dan masyarakat yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian anak. Menurut Hasbullah tahun 2025, Tripusat Pendidikan merupakan 3 lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan individu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tripusat Pendidikan merupakan 3 pilar utama yang saling berinteraksi dalam membentuk perkembangan peserta didik. Selanjutnya, adapun peran-peran masing-masing Tripusat Pendidikan. Yang pertama, dalam keluarga sebagai pusat pendidikan pertama dan utama. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal anak sejak lahir. Disinilah dasar kepribadian anak dibentuk. Menurut Zakiyah Drajat, keluarga berperan penting dalam menanamkan nilai agama dan moral. Adapun peran keluarga meliputi, pertama, menanamkan nilai agama dan akhlak. Yang kedua, membentuk karakter dan kepribadian.
Yang ketiga, memberikan kasih sayang dan rasa aman. Dan yang keempat, menjadi teladan bagi anak. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah sebagai pusat pendidikan formal. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang memberikan pembelajaran secara terstruktur dan sistematis. Menurut Mulyasa tahun 2013, sekolah berperan dalam mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Peran sekolah yaitu meliputi 4 aspek. Yang pertama, memberikan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, mengembangkan potensi akademik dan non-akademik. Yang ketiga, membentuk disiplin dan tanggung jawab. Yang keempat, mengembangkan kemampuan sosial. Yang ketiga, peran masyarakat sebagai pusat pendidikan non-formal. Masyarakat merupakan lingkungan sosial tempat anak berinteraksi secara luas. Menurut Kodjaraningrat, masyarakat berperan dalam membentuk nilai budaya dan norma sosial. Adapun peran masyarakat meliputi 4 aspek. Yang pertama, menanamkan nilai sosial dan budaya. Yang kedua, memberikan pengalaman sosial. Yang ketiga, membentuk sikap toleransi dan kerjasama. Yang keempat, menjadi tempat aktualisasi diri. Selanjutnya, yang C, hubungan dan pengaruh timbal balik Tripusat Pendidikan. Hubungan antara keluarga dan sekolah dan masyarakat bersifat saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Di dalam hubungan keluarga dan sekolah, menurut Epstein, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar, yaitu dapat membentuk hubungan, yaitu saling komunikasi antara guru dan orang tua, keterlibatan dalam kegiatan sekolah, dan pemantauan perkembangan anak. Pengaruhnya dari hubungan tersebut yaitu meningkatkan motivasi belajar, membentuk disiplin, dan meningkatkan prestasi anak. Selanjutnya, hubungan sekolah dan masyarakat. Menurut Tilar, pendidikan harus berbasis masyarakat karena dapat membentuk hubungan, yaitu pertama, kerjasama sekolah dengan lingkungan, yang kedua, kegiatan sosial, dan yang ketiga, dukungan masyarakat terhadap sekolah. Adapun pengaruhnya dari hubungan tersebut yaitu dapat meningkatkan kepedulian sosial dan membantu anak beradaptasi. Yang ketiga, hubungan keluarga dengan masyarakat. Menurut Sujarno Sukanto, interaksi sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi perilaku individu. Bentuk hubungannya yaitu lingkungan mempengaruhi pola asuh. Orang tua memilih lingkungan anak. Dan yang ketiga, nilai sosial diperkuat. Adapun pengaruhnya dari hubungan tersebut yaitu membentuk karakter sesuai norma dan menanamkan nilai-nilai sosial. Yang keempat, sinergi ketiga pusat pendidikan. Jika ketiga pusat pendidikan bekerja sama, maka akan terjadi keselarasan nilai, lingkungan belajar kondusif, dan perkembangan anak optimal. Jika tidak ada, maka anak akan mengalami kebingungan nilai, terjadi konflik perilaku, dan perkembangan tidak maksimal. Yang D, yaitu dampak terhadap perkembangan peserta didik. Adapun dampak yang kita ambil, dampak yang terjadi bila tidak adanya tripusat itu di dalam perkembangan peserta didik, yaitu menurut Bloom, perkembangan peserta didik meliputi 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif, yang kedua, aspek afektif, dan yang ketiga, psikomotorik. Yang pertama kita bahas aspek kognitif, yaitu berkaitan dengan kemampuan berpikir dan intelektual. Yang kedua, afektif, yaitu berkaitan dengan sikap, nilai, dan emosi. Yang ketiga, psikomotorik, yaitu berkaitan dengan keterampilan dan aktivitas fisik. Selain itu, menurut Erikson, perkembangan psikososial anak sangat dipengaruhi oleh interaksi dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Secara keseluruhan, Tripusat Pendidikan berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak, kemampuan sosial, prestasi akademik, dan kemandirian anak. Adapun kesimpulan dari makalah ini atau materi ini yaitu Tripusat Pendidikan yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan 3 pilar utama dalam pendidikan. Ketiganya memiliki hubungan timbal balik yang erat dan saling mempengaruhi perkembangan peserta didik. Sinergi yang baik antara ketiga pusat pendidikan akan menghasilkan peserta didik yang berkembang secara optimal baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Sebaliknya, ketidakharmonisan dapat menghambat perkembangan anak. Adapun saran yaitu untuk orang tua agar perlu aktif dalam mendampingi pendidikan anak. Yang kedua, sekolah harus menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga. Yang ketiga, masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang positif. Yang keempat, ketiga pihak harus bekerja sama secara harmonis. Itulah pemaparan atau penyampaian materi tentang pengaruh timbal balik antara Tripusat Pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Itulah pemaparan materi yang sudah saya jelaskan. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat, dan jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.